Hai, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan kepercayaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari yang sungguh sehat dan nyaman. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 1-9 di bawah perikop surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda, dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemeria bin Hilkia, yang diutus oleh Sedekia, Raja Yehuda, ke Babel kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sesungguhnya beginilah firman Allah semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh jurut-jurut termenungkumu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Saya senantiasa berharap Bapak Mama saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Hari ini Kotong diajak membaca serta belajar dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 1-9 yang berbicara kepada bangsa Israel yang sedang berada di pembuangan di Babel. Mereka berada jauh dari tanah air dalam keadaan yang tidak mereka inginkan. Mungkin mereka berharap keadaan segera berubah dan mereka dapat kembali ke Yerusalem. Namun melalui Nabi Yeremia, Tuhan justru memberikan pesan yang sangat mengejutkan, yakni mereka harus membangun rumah, tinggal di sana, bekerja, berkeluarga, dan mengusahakan kesejahteraan kota
tempat mereka berada. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, Babel bukan kota yang mereka pilih. Babel ini bukan tempat yang mereka rindukan. Tetapi di tempat itulah Tuhan menempatkan mereka untuk sementara waktu. Karena itu Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota. Artinya, umat Tuhan tidak dipanggil hanya untuk memikirkan dirinya sendiri. Dimanapun Tuhan menempatkan kotong dipanggil untuk menjadi berkat bagi lingkungan, masyarakat, dan bangsa. Kesejahteraan kota ini bukan hanya berbicara tentang pembangunan fisik atau keadaan ekonomi semata, tetapi kesejahteraan juga berarti kehidupan yang aman, damai, jujur, saling menghormati, dan ada memiliki kepekaan antara satu dengan yang lain. Sebagai orang percaya, ketong dipanggil untuk ikut menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah melalui kehidupan yang ketong sehari-hari. Tetapi menariknya di sini, Bapak Mama Saudara sekalian, Tuhan juga berkata, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Jadi mengusahakan kesejahteraan ini bukan soal hanya bekerja, tetapi juga berdoa. Ora et labora. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, kotong di sini ini bukan bekerja seolah-olah semuanya bergantung pada tanggung jawabnya ketong. Tetapi ketong berdoa karena itu ketong tahu bahwa hasil akhirnya berada di tangan Tuhan. Ketong dapat mendoakan pemimpin, masyarakat, keluarga, sekolah, tempat ketong bekerja, tempat di mana ketong tinggal, dan ketong yang sedang mengalami kesulitan. Tuhan bahkan memberikan alasan yang sangat kuat kepada mereka, yakni sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ketika lingkungan ketong baik, ketong juga menikmati kebaikannya. Ketika kota dipenuhi kedamaian, ketong pun hidup dalam kedamaian. Karena itu jangan ketong bertanya, apa yang bisa saya dapat dari kota? Tetapi mari bertanya kepada ketong pun diri, apa yang bisa ketong lakukan untuk ini kota Kupang menjadi lebih baik, atau Indonesia menjadi lebih baik. Firman Tuhan juga mengingatkan kepada ketong untuk tidak mendengarkan nabi-nabi palsu yang memberikan harapan kosong. Dalam ayatnya yang ke-8 sampai ke-9, Tuhan memperingatkan umatnya agar tidak mudah percaya kepada perkataan yang tidak berasal daripada Tuhan. Ini mengajarkan kepada ketong bahwa kehidupan berada dalam keadaan sulit sekalipun, ketong tetap membutuhkan suara Tuhan sebagai pedoman. Jangan sampai ketong mengambil keputusan berdasarkan ketakutan, kepentingan, atau janji-janji yang tidak benar. Mungkin hari ini ketong berada di tempat yang sebenarnya tidak sesuai dengan ketong keinginan, di dalam tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan. Mungkin ketong pekerjaan tidak seperti apa yang ketong harapkan. Begitu juga dengan lingkungan, keadaan masyarakat saat ini, bahkan bangsa kita sendiri. Namun Yeremia pasal 29 mau mengingatkan ketong bahwa tempat ketong berada menjadi tempat Tuhan pakai ketong. Ketong tidak harus menunggu keadaan menjadi sempurna, tetapi menjadi berkat. Jadi mulailah dari hal sederhana. Jadilah pribadi yang jujur, peduli, dan suka menolong, serta saling menghormati satu dengan yang lain. Jangan hanya menjadi orang yang mengkritik keadaan, dan jadilah bagian dari solusi. Hari ini ketong menyadari bahwa keberadaan ketong di tengah masyarakat bukan kebetulan. Tetapi Tuhan memakai ketong pun kehidupan ini untuk membawa damai dan kebaikan. Seperti bangsa Israel di Babel, kita juga dipanggil untuk mengusahakan kesejahteraan dimanapun ketong berada. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menolong kita semua.